Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Mister yakin anak-anak mempunyai kabar yang sangat luar biasa, sehat semuanya dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Oke, Mister Jefta akan belajar bersama anak-anak hari ini. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Ayo, yang belum, Mister tunggu untuk menyiapkan buku paketnya ya. Halaman 19 sampai 32. Yuk langsung saja kita pelajari. Ada gambar di situ. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat juga mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Ya anak-anak, di situ ada sebuah teks lagu. Mari kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama ya. Judulnya Tomat. Oke, lanjut anak-anak. Perhatikan di halaman 20. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia.
Tumbuhan yang semuanya bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Ya, seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." Lanjut, "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung, "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Oke, anak-anak, sekarang apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ayo, kita lihat ya. Kita tidak boleh ingkar janji. Kita harus patuh terhadap aturan. Nah, itu jawabannya anak-anak. Sebelum anak-anak melanjutkan video ini, anak-anak bisa menulisnya di buku paket. Anak-anak bisa pause dulu untuk memberhentikan video ini. Oke, Mister lanjutkan. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, kita lihat di situ tertulis di sebelah kiri ada truk yang mengangkut 425 butir. Begitupun yang sebelah kanan ada 590 butir. Ya, anak-anak bisa lihat di halaman 24. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini. Nah, kita rubah 590-nya sebelah kiri, 425-nya sebelah kiri. Akan tetap sama. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Nah, anak-anak, di situ anak-anak bisa lihat jumlahnya sama dengan 590 ditambah 425. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 25, di situ ada 10 soal. Nanti anak-anak bisa kerjakan ya, langsung di buku paket. Oke, kita lanjutkan. Dayu Edo
Siti dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Ya, kita lihat di halaman 26. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Oke, setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Ya, bunga melati yang baik hati. Mister bacakan. Di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian putri yang kedua bilang juga, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi tanaman ini." Putri yang pertama, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek juga berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras." Bunga mawar biru lagi berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tertentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam bicara lagi nih. "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati." Bunga anggrek, "Aku juga mau minta maaf melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru berkata lagi, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Iya, anak-anak bisa lihat itu gambar di Taman Bunga Kerajaan ya. Oke. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Oke. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan
saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ya, anak-anak, tugas kita hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia mengerjakan halaman 30 ya. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Ya, anak-anak itu bisa kerjakan. Kemudian matematika halaman 25 yang tadi Mister sudah sebut, ada 10 soal di situ, anak-anak langsung kerjakan di buku paket untuk bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian yang PPKN menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman. Iya, pengalaman anak-anak meminta maaf kepada teman. Anak-anak ceritakan, kemudian kirimkan tugas tersebut dalam bentuk voice note dan kirim di Telegram grup kelas yang sudah ada. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.